Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Yadi dengan NPM 23312244 dari kelas IE 23FX. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma greedy untuk knapsack problem. Langsung saja, definisi knapsack problem atau KP adalah masalah penempatan item atau barang ke dalam suatu tempat, biasa disebut dengan knapsack, yang mempunyai kapasitas tertentu, di mana setiap item memiliki berat dan nilai, sehingga total berat dari item-item yang ditempatkan tidak melebihi kapasitas knapsack dan nilai yang didapatkan maksimum. Pendekatan greedy yaitu menyelesaikan masalah dengan mengambil keputusan terbaik secara lokal pada setiap langkah, berharap solusi lokal ini mengarah pada solusi global yang optimal. Pada masalah knapsack, pendekatan greedy bertujuan untuk memaksimalkan nilai barang yang masuk dalam knapsack. Strategi greedy untuk knapsack yaitu ada tiga. Yang pertama greedy by profit, yang kedua greedy by weight, yang ketiga greedy by density. Untuk greedy by profit, yaitu pada setiap langkah, knapsack yang diisi dengan objek yang mempunyai keuntungan terbesar. Strategi ini mencoba memaksimalkan keuntungan dengan memilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu. Jadi, greedy by profit ini yang kita terlebih dahulukan itu yang profit atau keuntungannya. Nah, sedangkan greedy by weight sama, tetapi yang kita untungkan itu yang bobotnya atau beratnya. Sedangkan greedy by density, knapsack diisi dengan objek yang mempunyai densitas. Densitas yaitu profit dibagi bobot terbesar. Nah, berarti profitnya itu dibagi sama nilai bobotnya atau nilai beratnya. Nah, itu apabila udah dibagi, yang terbesar itu maka yang kita dahulukan. Nah, kemudian kelebihan kelemahan algoritma greedy untuk knapsack problem. Kelebihannya yang pertama, sederhana dan cepat. Kompleksitas O n log n karena proses pengurutan. Yang kedua, cocok untuk solusi mendekati optimal pada ukuran kecil hingga menengah. Yang ketiga, tidak memerlukan penyimpanan tambahan besar sehingga efisiensi memori. Adapun kelemahannya, tidak optimal untuk semua kasus. Greedy hanya menghasilkan solusi terbaik secara lokal, bukan global. Contoh kasusnya, barang dengan berat besar tetapi nilai tinggi mungkin dilewati. Kemudian sulit menangani batasan tambahan jika ada kelebihan banyak variabel batasan selain berat, greedy sulit disesuaikan. Nah, biar jadi lebih jelas, mari kita kerjakan soal eh, seperti ini. Selesaikan persoalan 0/1 knapsack jika diketahui WX1 sama dengan 12. WX1 ini maksudnya bobotnya, bobot barang ke-1 itu 12 dan P1 ini profitnya atau keuntungannya. Jadi bobotnya 12, keuntungannya 22. Terus yang barang kedua 7, keuntungannya 28. Barang ketiga bobotnya 16, keuntungannya 33. Yang keempat bobotnya 20 dan untungnya 32. Kapasitas knapsacknya atau kapasitas dari bisa kita bilang sebagai tempatnya lah. Kapasitasnya itu 39. Jadi batasnya itu 39, tidak boleh lebih. Ini penyelesaiannya. Yang pertama kita akan menggunakan penyelesaian menggunakan greedy by profit. Nah, ingat yang tadi knapsack diisi dengan objek yang mempunyai keuntungan terbesar dahulu. Jadi kita ingin isi knapsacknya dengan objek yang mempunyai keuntungan atau profit ini yang terbesar. Dari uh, dari soal ini, profit yang terbesar adalah yang P3 atau barang yang ketiga. P3, kemudian yang kedua ada barang keempat,
dan yang ketiga ada barang kedua, dan yang terakhir ada barang ke satu. Nah, ini contoh dari tabelnya. Barang ketiga, barang keempat, barang kedua. Nah, beratnya yaitu 16, 20. Nah, profitnya ini dari yang tertinggi ada 33, 32. Untuk total beratnya ini kan 16, ini kan 16 barang ketiga. Nah, dia ditambah dengan barang yang kedua. Barang yang kedua itu maksudnya urutan kedua. Urutan kedua itu yaitu barang keempat. Nah, total berat barang keempat itu 20. Jadi ini 16 ditambah 20, 36. Nah, selanjutnya ditambah barang yang ketiga. Barang ketiga itu maksudnya urutan ketiga itu barang kedua. Berat barang yang kedua itu 7. Sedangkan 36 ditambah 7 itu 43. Iya, 43. Sedangkan batasnya itu 39. Jadi itu tidak muat, maka tidak usah dimasukkan. Jadi dilewati dan profitnya juga dilewati. Nah, bawahnya juga yang ini aja tidak muat, apalagi yang ini kan. Nah, jadi cukup sampai sini saja. Barang satu dan barang ketiga dan barang keempat. Total beratnya 36, total profitnya ini 33 ditambah 32 sama dengan 65. Nah, hasil akhirnya ini barang yang dapat kita ambil, yang atau kita dapat kita masukkan ke knapsack itu barang ketiga dan barang keempat. Total beratnya 36 dan total profitnya 65. Jadi untuk penyelesaian greedy by profitnya seperti itu. Oke, selanjutnya penyelesaian menggunakan greedy by weight atau berdasarkan bobot. Sama seperti yang tadi, tetapi ini kalau weight ini memasukkan barang ke knapsacknya menurut berat yang paling ringan. Menurut berat yang paling ringan atau yang ini, menurut yang teringan terlebih dahulu. Kita lihat ke ininya. Nah, di sini yang teringan itu adalah barang kedua, yaitu 7. Selanjutnya barang pertama 12, selanjutnya barang ketiga 16, dan yang terakhir barang keempat 20. Nah, sama seperti ini. Yang 7, 12, 16, 20. Jadi urutannya itu 2, 1, 3, dan 4. Nah, yang pertama itu 7. Nah, karena 7 ini lebih ringan daripada yang lain, jadi yang barang yang kita masukkan yang pertama itu 2, barang kedua ini. 7 profitnya 26, 20 maksud saya 28. Nah, jadi kemudian yang barang keduanya 12 dan profitnya 22. Jadi 7 ditambah 12 sama dengan 19. Ini 28 ditambah 22 sama dengan 50. Kemudian apa bisa kita masukkan barang ketiga? Ternyata barang ketiga beratnya itu 16. 19 ditambah 16, 35. Tadi batasnya 39, jadi masih bisa. Jadi barang yang urutan ketiga ini masih bisa kita masukkan. Kemudian yang profitnya tadi 50 tambah 33, yaitu 83. Nah, barang yang keempat itu beratnya sebesar 20. Karena ini saja sudah 35 dan batasnya 39. Jadi apabila kita masukkan 20 itu tidak akan muat. Jadi untuk barang yang keempat ini kita lewatkan saja. Dan juga profitnya kita lewatkan. Jadi hasil akhirnya barang yang bisa kita ambil yaitu barang kedua, barang ke satu, barang ketiga. Dengan total beratnya yaitu sebesar 35 dan total profitnya sebesar 83. Nah, jadi seperti itu untuk greedy by weight atau dengan bobot yang paling ringan. Jadi yang terakhir adalah penyelesaian menggunakan greedy by density, yaitu
Knapsack diisi dengan objek yang mempunyai densitas atau profit dibagi bobot terbesar terlebih dahulu. Eh, jadi maksudnya ini profit ini dibagi dulu dengan bobot samanya. Nah, yang mana yang lebih besar itu yang kita dahulukan dulu. Jadi seperti ini. Ini sudah saya hitung. Jadi barang ke satu yaitu ada 22, apa maksudnya profitnya 22, terus ininya bobotnya sebesar 12, jadi 22 dibagi 12 yaitu 1,833. Kemudian barang kedua profitnya 28. 28 kita bagi dengan beratnya atau bobotnya 7 yaitu 4,000. Nah, selanjutnya barang yang ketiga yaitu profitnya 33 dibagi 16 sama dengan 2,062. Dan yang terakhir barang keempat yaitu 32 dibagi 20 sama dengan 1,66. Dari keempat ini yang terbesar yaitu adalah barang kedua yaitu sebesar 4,00. Jadi yang kita dahulukan adalah barang kedua. Nah, seperti ini. Barang kedua dengan berat 7, profit 28. Kemudian selanjutnya yang kita masukkan adalah barang yang ketiga yaitu totalnya 2,062. Nah, kemudian kita masukkan barang kedua, beratnya 16, profitnya 33, 7 ditambah 16 sama dengan 23. 28 ditambah 33 sama dengan 61. 23. Nah, sedangkan yang ketiga terbesar yang ketiga yaitu barang pertama atau barang satu yaitu 1,833. Barang pertama itu beratnya berapa? Beratnya 12. Sedangkan ini tadi total beratnya masih 23. Bisakah ditambah 12? Apakah akan lewat 39? Tidak. Jadi 23 ditambah 12 yaitu 35. Jadi masih bisa kita masukkan. 35, kemudian profitnya 61 ditambah 22, profit dari barang ketiga yaitu 83. Nah, kemudian yang terakhir adalah barang keempat. Barang keempat ini hasil density-nya yaitu 1,600. Untuk beratnya yaitu 20. Karena ini sudah 35 ditambah 20 itu melebihi dari 39, maka itu tidak muat, maka kita lewati. Jadi nah, akhirnya barang yang dapat kita ambil yaitu barang kedua, barang ketiga, dan barang pertama dengan total beratnya 35 dan total profitnya 83. Jadi itu penjelasan dari ketiga strategi untuk menyelesaikan greedy di Knapsack. Nah, jadi kesimpulannya, algoritma greedy merupakan pendekatan cepat dan sederhana untuk masalah 0/1 Knapsack. Namun, karena keterbatasannya dalam menghasilkan solusi optimal untuk semua kasus, hasilnya dapat digunakan sebagai estimasi awal atau integritas dengan algoritma lain untuk hasil yang lebih baik. Pemilihan objek berdasarkan salah satu dari ketiga strategi di atas tadi tidak menjamin akan memberikan solusi optimal. Bahkan ada kemungkinan ketiga strategi tersebut tidak memberikan solusi optimum. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang algoritma greedy untuk knapsack problem. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.